Konten ini termotivasi oleh dua konten, yaitu konten dari Mas Ahmad Armada 7 dan konten dari Gus Arya Wali Medsos. Ya, nanti di deskripsi insya Allah saya cantumkan dua konten yang mendorong saya membuat ini konten ini ya, tentang pondok pesantren dan tarekat Siddiqiyah. Nah, saya tahu pondok pesantren dan tarekat Siddiqiyah itu udah agak lama, tapi karena satu dan lain hal ya saya belum bisa mengkonfirmasi secara lengkap atau meriset secara lengkap atau silaturahim dan lain-lain gitu. Yang pertama dulu beritanya itu tarekat Siddiqiyah itu tidak dianggap muktabar, kalau nggak salah ya, kalau salah dikoreksi oleh jenenge jamaah tarekat muktabaroh. Bagi saya itu ya sudah menimbulkan tanda tanya loh, kok nggak dianggap muktabar itu, terus maksudnya apa dianggap tidak benar. Padahal ya nanti terkait dengan apa yang saya lihat secara sekilas gitu, rombongan-rombongan santri dari pesantren Siddiqiyah yang nanti ya saya ceritakan. Kalau saya itu penolakan tarekat Siddiqiyah oleh jamaah tarekat di Indonesia itu ya menurut saya lebih ke politis, ke eksistensi gitu. Dan itu ya menimbulkan pertanyaan aneh lagi, masa jamaah tarekat kok masih mikir eksistensi dan politik gitu. Dalam tanda petik itu ya ada unsur kekhawatiran persaingan gitu. Karena faktanya memang jamaah tarekat Siddiqiyah itu pesertanya kan banyak. Yang kedua, setahu saya pesantren dan jamaah tarekat Siddiqiyah itu sangat nasionalis. Kalau bahkan dari nama pesantrennya aja kan Majma'ul Bahrain Hubbul Waton Minal Iman. Luar biasa itu, mencantumkan cinta tanah air, bahkan sampai pada nama pesantrennya itu. Dan yang berikutnya ya saya dengar waktu Pilpres kemarin kan jamaah Siddiqiyah, tarekat Siddiqiyah, pesantren Siddiqiyah itu kan mendukung Pak Jokowi dan menyumbang ya mungkin sekitar lebih dari 5 juta suara. Dan yang berikutnya lagi yang membuat saya miris ini, itu adalah ketika kasus Gus Subeki itu ya, yang dituduh begini dan begitu, sekarang sudah di pengadilan. Nah, kita kan juga harus praduga tak bersalah ya, dan ini kan juga sudah masuk proses hukum, jadi ya biarkan hukum yang berbicara gitu. Dan yang menarik kan pengacaranya Gede Pasek. Gede Pasek itu PKN lah, Partai Kebangkitan Nusantara. Sahabat dekatnya Nas Urbaningrum yang luar biasa itu. Di balik ini ada apa itu, luar biasa ini. Sejak dulu itu yang namanya Nas Urbaningrum itu kalau dalam soal politik dan teman-temannya memang cerdik, jeli, cerdas gitu, luar biasa. Terlepas dari banyak hal, saya tidak harus setuju semuanya ya dengan pendapatnya, karena semua orang kan juga tentu saja tidak mungkin berpendapat sama dalam semua hal. Kemudian nah itu waktu menangani itu, saya itu kan lihat berita itu. Yang pertama adalah bagaimana seorang Kapolres menghadap Kiai Muhtar ya, pendiri pesantren Siddiqiyah itu ya, Mursyid Tarekat Siddiqiyah itu. Bagaimana sikapnya seorang Kapolres Jombang seperti itu di depan orang yang sepuh gitu. Ya misalnya saya gitu. Misalnya saya bukan pengikut tarekat Siddiqiyah, bukan santri Siddiqiyah. Kemudian saya bertemu dengan Kiai Muhtar itu ya, pendiri dan pemimpin pesantren Siddiqiyah. Saya misalnya tidak percaya bahwa Kiai Muhtar itu misalnya itu pintar, ulama, hebat dan lain-lain. Tapi kan Kiai Muhtar itu sudah sepuh kan. Sudah lebih dari 80 tahun kan. Nah, sikap anak muda terhadap orang sepuh itu kan kayak apapun kan harus tetap mengagumkan, seperti hadis Nabi. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak mau mengagumkan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Itu saya melihat ini agak risih gitu. Masa seorang Kapolres bertemu dengan Kiai Muhtar yang kebetulan juga punya pesantren besar yang pengaruhnya besar, pemimpin tarekat
lumayan besar, 5 juta itu kan nggak sedikit ya. Kok seperti itu? Itu satu. Yang kedua, ketika dalam tanda petik itu penyerbuan sekian ratus personel Polri untuk menangkap tersangka Agus Subeki itu saya miris banget itu loh, miris banget saya itu. Apa nggak bisa dengan misalnya negosiasi dengan diplomasi sedemikian rupa? Saya melihat ini apa ya, saya kan punya pesantren juga ya, turun temurun ya. Yang tidak punya pesantren cuma bapak saya, ya mbak saya, kakek buyut saya dan seterusnya, dan so sampai konon katanya sampai anjing Sunan Ngampel itu kan semua punya pesantren. Aduh, gimana ya? Kurang apa sih pesantren itu berbuat untuk bangsa Indonesia gitu. Mereka jadi polisi kan juga kebanyakan karena berkahnya pesantren. Kok sedemikian rupanya hanya untuk urusan, bukan hanya ya, untuk urusan begitu kok caranya kok dengan dalam tanda petik itu menyerbu dengan ratusan personel seperti itu aduh, bagi saya, kalau orang Jawa itu bilang seperti yang di arep nemoni apa bocah-bocah gitu. Kalau Armada 7 kan mengatakan kualat ya sekarang. Ternyata kan konon katanya, saya enggak, kalau keliru dikoreksi ya. Kapolresnya Jombang, Kapoldanya Jatim dan lain-lain kan sekarang kan bagian dari yang dibersihkan oleh kelompoknya Jenderal Listio Sigit Kapolri untuk membersih kepolisian dengan berbagai macam kasus apa yang terkait dengan perjudian atau sabu-sabu atau apa. Jadi bukan kualat bukan karena mubahalahnya kelompok itu, bukan. Kelompok garis keras mubahalah. Bukan itu. Ini saya setuju dengan Mas Ahmad Armada 7 ini lebih kepada apa kuwi kualat ya muhtar. Dan yang jadi ya kan bisa kembali ke itu ya, cara menangani itu kan ya bisa dinegosiasikan atau misalnya, dan yang lain lagi itu karena saya juga berjarak ya, artinya tidak ngerti detail-detailnya. Saya merasa heran juga kenapa sedemikian rupa Agus Subeki itu waktu itu juga tidak mau menyerahkan diri. Itu sebenarnya mesti kan ada sebabnya, terus tiba-tiba dijawab dengan serbuan ini. Saya percaya bahwa di institusi Polri itu baik, luar biasa. Tapi saya menangkap peristiwa itu adalah mesti ada permainan oknum di kepolisian yang dalam tanda petik ya mengair di air keruh dengan bukti itu penyerbuan pesantren Sidikiyah. Yang berikutnya lagi adalah ketika ada salah satu oknum pengurus PBNU yang menyatakan bahwa Sidikiyah itu bukan NU. Itu bagi saya, wah ini politik lagi ini. Ya Sidikiyah itu mungkin itu tidak secara organisasi tidak aktif di NU, tapi kan secara kultural, secara ideologi, secara ajaran itu kan ya sama persis dengan NU. Kok dia ini pesantren Sidikiyah itu tidak NU, bukan NU, ya Allah, kok begitu ya? Nah, ini saya waktu itu hampir ya gimana ya kok bisa begini. Yang berikutnya lagi itu ada oknum depak yang pada saat itu sempat menutup pondok pesantren Sidikiyah. Jadi saya mulai agak, waduh ini saya harus bicara waktu itu. Waktu itu saya bilang sama teman-teman di pondok ini, di pesantren saya itu. Ini kalau 1 bulan itu nggak dicabut itu depak dalam menutup keputusan menutup pesantren Sidikiyah itu tidak dibatalkan oleh Gus Menteri, itu saya terpaksa akan menghubungi Gus Menteri Agama untuk saya minta untuk mencabut penutupan pesantren Sidikiyah gitu. Ya bukan apa-apa, tapi alhamdulillah waktu itu ya suasana kan lagi haji, Gus Menterinya Agama juga lagi ngurusi haji macam-macam, tapi ya atas campur tangan Gus Menteri kan akhirnya keputusan menutup pesantren Sidikiyah itu kan dibatalkan, alhamdulillah itu. Dan ya apalagi ya yang jadi ya kata hadis itu kan gini, Rasulullah bersabda itu orang penguasa itu masuk neraka karena kesewenang-wenangannya. Terus
ulama itu masuk neraka karena hasadnya, karena saling irinya. Ini kadang-kadang ini di dunia pesantren intrik-intrik seperti itu kan ada gitu loh. Dan ya ketika Mas Ahmad Armada 7 dan Gus Arya itu membuat konten yang nanti deskripsinya saya cantumkan di bawah, insya Allah ini saya merasa saya juga harus ikut berbicara lah. Dan seperti yang sudah diceritakan Gus Arya juga, waktu saya ketemu Gus Arya di Magelang kan, saya bilang bahwa kemarin tuh waktu gempa itu santri-santri Sidikiyah itu banyak membuat posko di Bantul, dan apa itu ya luar biasa. Di antara relawan-relawan itu yang saya dengar dari beberapa saudara dan teman saya itu, yang salah satu yang terbaik, yang paling ikhlas itu ya rombongan santri Sidikiyah. Mereka benar-benar bekerja di lokasi itu, membantu penduduk, apa itu membangun rumah, membersihkan puing-puing, membantu rumah, membagikan sembako, kemudian tidak lupa juga mengajak sholat jamaah dan wiridan gitu. Nah, beberapa santri saya yang santri lajon saya itu cerita itu di beberapa titik itu pesantren, dan ceritanya sama itu. Terus saya cuma iseng aja tanya, wiridannya gimana? Ya kalau habis isya, habis maghrib itu ada wiridannya gimana? Santri-santri saya jawab itu persis yang selama ini dilakukan Pak Kiai, maksudnya yang saya lakukan. Jadi ya, oh ya satu lagi ya, pesantren Sidikiyah itu kan memproduk rokok apa itu Sehat Tentrem itu ya, itu menurut saya juga produk luar biasa. Oh, di bungkusnya rokok aja diajarkan nasionalisme dan kebangkitan serta kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kalau nggak salah itu resepnya itu, salah satu yang terlibat itu kalau nggak salah itu Profesor Doktor pakar Damarjati Supajar ya, salah satu guru saya dalam memahami filsafat Jawa itu, almarhum Profesor Doktor Damarjati Supajar. Kayaknya kalau nggak salah satu resep penemuan rokok itu atas masukan juga dari Profesor Damar ya. Di situ ada pakai apa itu ramuan-ramuan tertentu yang tidak bisa saya ceritakan. Pak Damar itu cerita panjang tentang itu. Dan ya yang luar biasa dari rokok itu, bahkan saya yakin tidak ada yang pabrik rokok yang bisa seperti Sehat Tentrem itu ya. Itu adalah misalnya Philip Morris punya HM Sampurna atau punya Melbourne gitu. Kan dia nggak bisa jual satu bungkus kok beda-beda harganya itu. Misalnya Melbourne ya harganya sekian, sekarang misalnya 30-an, 40-an ribu. Terus di Samsung misalnya 25 ribu misalnya, atau 20 ribu gitu. Tapi kalau Sehat Tentrem itu luar biasa itu. Nah, ada yang mulai dari 7 ribu sampai kalau nggak salah itu 25 juta per bungkus. Ini gila-gilaan, ini entrepreneur yang luar biasa dan laris gitu. Termasuk yang saya tahu ya artis-artis musisi itu banyak yang ngerokok Sehat Tentrem itu. Kalau di Jogja ya misalnya yang saya tahu misalnya siapa itu teman-teman dari Sheila on Seven itu juga ngerokoknya Sehat Tentrem. Dan ya mungkin ya karena saya lihat pesantren Sidikiyah, tarekat Sidikiyah itu begitu ya di samping tarekat tanpa mengajarkan tentang gotong royong dan bekerja keras ya. Ini bisa menjelaskan kenapa mereka sampai dituduh bukan NU. Ya karena gotong royongan dan semangat berjamaah dalam segala hal itu yang membuat mereka mandiri, membuat mereka asik berkarya, bekerja gitu. Jadi relatif tidak terlalu apa itu kalau dalam doa itu mungkin doanya itu sudah terinstal benar mengenai doanya Allahumma kfini bihalalikan haramik wa aghnini bifadlika masiwak. Wa aghnini bifadlika masiwak. Jadi sudah karena kerjasama dan berjamaahnya mereka termasuk dalam bidang ekonomi itu jadi relatif oleh Tuhan itu dikayakan dengan tidak membutuhkan selain Tuhan dalam pengertian yang luas. Ini mungkin juga membuat juga atau membuat iri juga atau pesantren bisa mandiri, bisa kaya. Kan tidak sedikit juga pesantren yang tergantung pada sumbangan pemerintah gitu. Mulai ada kan kata Gus Dur aja sempat memberikan humor kritik gitu. Kiai itu kalau zaman dulu itu kemana-mana ngempet kita, kalau sekarang kok mulai ada kiai yang
kemana-mana ngempet proposal, minta bantuan. Nah ini bagi saya itu Siddiqiyah itu ya salah satu role model pesantren yang ideal gitu ya. Jadi kemandirian ekonomi, kemandirian dalam segala hal gitu. Terlepas dari apa yang terjadi dengan kasus yang sedang menimpa salah satu anggota keluarga Gus yang bernama Gus Subeki itu. Saya melihat dalam gerakan para wali, termasuk misalnya Guru Sekumpul atau Gus Dur atau yang lain-lain itu kan kemandirian ekonomi itu begitu ditekankan kan untuk para santri supaya bisa mewujudkan wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan bahkan ketua PBNU yang sekarang ini kan Gus Yahya ini kan juga salah satu program utamanya kan bagaimana menggelorakan, membangkitkan semangat kemandirian di kelompok santri gitu. Dan ini Siddiqiyah itu dalam salah satu di antara komunitas pesantren yang sudah melaksanakan gitu. Jadi ya malah Siddiqiyah itu malah lebih NU dari yang oknum tokoh NU yang bilang Siddiqiyah enggak NU. Jadi saya nggak ada pretensi apapun ya. Saya itu kalau baik ya saya bilang baik, dan saya agak kok kemarin nggak bicara lah kan, ya banyak hal yang harus saya kerjakan, dan kan saya itu nggak sempat juga kemana-mana konfirmasi karena ya kemana-mana saya kan nyanyi tuh, lagi seneng jadi penyanyi tuh. Karena kalau kemana-mana pengajian juga ngisi pengajian ceramah juga nggak boleh sama guru saya, majlis maulid keluar dari rumah juga harus minta izin, prosedurnya panjang sama guru-guru saya, padahal minhum wal amwat sudah pada wafat. Jadi ya ini juga untuk keseimbangan ya, untuk keseimbangan informasi gitu. Siddiqiyah itu menurut saya ya, terlepas dari saya itu tidak semua hal harus saya setuju, saya cocok, tapi bagi saya itu salah satu komunitas torekot dan pesantren yang luar biasa, yang mandiri, yang mengajarkan berjamaah tidak hanya di dalam sholat dan wirid gitu dan zikir, tapi berjamaah di dalam kehidupan ini sendiri, yaitu gotong royong, menata dan salah satu pionir pesantren yang menekankan betul mengenai cinta tanah air, cinta Nusantara, cinta NKRI. Dan itu ya makanya benar juga yang disampaikan Mas Gus Arya itu, kelompok cyber NKRI kok malah pada membeli Siddiqiyah itu ya mungkin nggak punya data, dari salah. Jadi ini juga untuk membesarkan teman-teman santri alumni Siddiqiyah yang ada di mana-mana, bahkan sampai ada di Papua. Kemarin saya juga ketemu, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Kalau di Jawa nggak usah ditanyakan ya banyak. Jadi fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Jangan saling ini ya. Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus kompak. Musuh kita itu kan Salafi Wahabi, gitu loh. Yang dimana-mana terbukti jadi teroris, terbukti ngerusak, terbukti ini gitu. Itu musuhnya itu cuma satu itu, jangan saling cakar, saling ini gitu loh, ngeramutu gitu. Saling bantu dong ya, saling bela dong, bela agama dengan cara bela negara, bela konstitusi. Ini pengaconya itu banyak, NKRI itu banyak yang mau menghancurkan. Mari kita bersama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Karena saya lihat itu ya hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan nasionalis yang komitmennya 100% kepada NKRI ini. Yang lain itu kan tandanya cari kesempatan dan kesempitan. Gitu ya coy.